Halo traders, jumpa kembali dengan Jul Alens dalam Fibish Morning Call. Mengawali perdagangan tahun 2015 akhir pekan lalu, bursa saham Amerika Serikat ditutup dengan beberapa indeks yang mengalami pelemahan setelah adanya laporan manufaktur Amerika Serikat yang turun daripada bulan sebelumnya, di mana pada bulan Desember indeks manufaktur Amerika Serikat lebih rendah daripada indeks bulan November tahun 2014, sehingga mengakibatkan indeks di bursa saham Wall Street mengalami pelemahan, khususnya indeks S&P 500 dan indeks Nasdaq. Pada akhir pekan lalu, indeks Dow Jones naik 0,06%, yang kemudian indeks S&P 500 anjlok 0,03% yang disebabkan pelemahan daripada sektor konsumer, dan indeks Nasdaq turun 0,20%. Untuk perdagangan bursa saham Asia pada pagi hari ini, beberapa bursa saham Asia dibuka mix pasca kelesuan yang terjadi di bursa saham Wall Street akhir pekan lalu, dan juga akibat harga minyak yang semakin rendah pada akhir perdagangan pekan lalu, di mana Nikkei anjlok 1,04% yang disebabkan oleh jatuhnya saham-saham eksportir dan saham-saham blue chip daripada bursa saham Jepang akibat pelemahan daripada harga minyak mentah dunia. Bursa saham Australia ASX 200 naik 0,4% yang diperkuat oleh saham-saham tambang. Dan indeks Kospi bursa Korea Selatan turun 0,8% yang merupakan perdagangan yang terendah dalam satu bulan yang disebabkan oleh jatuhnya saham Samsung dan juga saham POSCO. Dari pasar komoditas, kami melaporkan harga emas dunia pada akhir pekan lalu naik dikarenakan lesunya pasar saham global pada akhir pekan dalam volume perdagangan yang sepi, dan meredam akan kekuatan dolar Amerika Serikat yang biasanya selalu menekan akan harga komoditas ini. Harga emas pada akhir pekan lalu mengalami kenaikan ke posisi 1.194,10 US dollar per troy ounce. Namun secara mingguan, harga emas ini masih mengalami pelemahan 0,4% secara mingguan. Dan harga minyak mentah sendiri pada akhir pekan lalu mengalami pelemahan, khususnya harga minyak WTI Amerika Serikat, di mana harga minyak tersebut jatuh ke posisi 52,69 US dollar per barel. Pelemahan ini disebabkan oleh masih tingginya kurs dolar Amerika Serikat dan juga akan kekhawatiran pasar untuk negara-negara OPEC yang masih belum memberikan suatu sinyal untuk mengurangi akan pagu produksinya. Dan pada akhir pekan lalu ada berita bahwa negara Iran berusaha untuk mempengaruhi akan negara-negara saingan daripada Arab Saudi untuk memperhatikan harga minyak dunia dengan mengurangi akan produksinya, dikarenakan posisi terakhir Arab Saudi tidak akan mengurangi akan pagu produksinya untuk tahun 2015 ini. Dari pasar forex kami melaporkan kurs dolar Amerika Serikat mencapai posisi yang tertinggi selama 9 tahun, dan terhadap euro mengalami posisi yang tertinggi selama 4,5 tahun. Penyebab daripada jatuhnya atau semakin anjloknya akan kurs euro oleh setelah Presiden ECB Mario Draghi memberikan komentar yang positif tentang pengetatan akan kebijakan moneter Amerika Serikat yang memberikan suatu keraguan dari pasar apakah Bank Sentral Eropa ini akan memberikan stimulusnya atau tidak pada awal tahun 2015 ini. Sehingga pada perdagangan pagi hari ini terpantau kurs euro terhadap US dollar itu turun 0,25% ke posisi 1.2005, dan kurs pound sterling terhadap US dollar turun 0,1% ke posisi 1.5309.
Untuk kurs yen pada pagi hari ini mengalami kenaikan 0,37%, di mana kurs USD JPY ada di posisi 120,04. Dari pasar modal Indonesia, IHSG setelah akhir pekan lalu berhasil mencetak kenaikan 0,30% ke posisi 5.226,95, dan pada hari ini kami memperkirakan bahwa IHSG mengalami suatu penurunan yang terbatas dikarenakan aksi profit taking setelah pada pekan sebelumnya IHSG ada di posisi yang tinggi, di mana pada hari ini kami memperkirakan IHSG ada bergerak dalam kisaran 5.180 sampai 5.270. Adapun saham-saham menarik yang kami rekomendasikan pada perdagangan hari ini adalah saham ADI, saham TLKM, dan saham UNVR. Demikian Fibis Morning Call pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, happy trading dan salam Fibis.